Baik, pada video kali ini kita melanjutkan fitur dari supplier. Nah, di mana video ini kita melakukan edit pada bagian supplier. Nah, di sini kita sudah menyediakan kemarin untuk tombolnya. Ini ada, bisa kita lihat di sebelah kiri itu ada URL supplier 2.edit /edit 1/edit. Nah, itu URL yang sudah kita buat kemarin. Nah, jika kita lihat di sini, maka untuk bagian edit itu bentuknya kayak gini. Dia diarahkan ke root supplier edit, kemudian disertakan bagian ID-nya. ID ini nanti akan dimasukkan ke bagian function edit. Nah, jika kita lihat di bagian sini, di bagian supplier controller, nanti akan masuk ke bagian edit ini. Seperti itu. Nah, langkah pertama kita di sini sebenarnya seperti ini. Jika kita lakukan klik, nah maka di sini dia akan kosong karena di bagian supplier itu belum ada kita masukkan untuk menangkap dari ID-nya. Oke, sekarang kita ambil di bagian sini. Sini kita tambahkan misalnya kita tampung dari ID tadi, dari data model berdasarkan ID, misalnya supplier seperti ini. Kemudian kita ambil datanya dari model supplier dan kita gunakan metode find or file. Nah, kita ambil berdasarkan ID yang dilempar tadi. Dan yang berikutnya kita return datanya, return, dan kita arahkan ke bagian view seperti ini. Di file supplier, di folder supplier dengan nama file itu edit seperti itu, dan kita lempar datanya menggunakan compact dengan value adalah supplier seperti ini, dan kita titik koma. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat bagian supplier.edit. Oke, coba sekarang kita lakukan penelusuran dulu. Kita klik. Oke, ternyata di sini dia untuk bagian kolom, khususnya untuk ID, dia tidak diketahui. Nah, ini bisa kita lihat di bagian sini. Tapi ini sebenarnya sudah kita deklarasikan untuk bagian primary key-nya adalah menggunakan kode supplier. Ini bisa kita antisipasi dengan apa ya? Oke, agar lebih mudah, bagusnya kita inikan saja. Oke, jadi di bagian sini, ini karena berhubung dia menggunakan kode supplier, kita ganti saja misalnya pakai ID saja dulu sementara. Coba nanti setelah nanti di waktu yang lain saya carikan, ini bisa kita ganti jadi ID saja untuk sementara. Nah, jadi ini sudah jadi ID. Kemudian di bagian ini juga ini kita jadikan ID seperti ini. Kemudian di bagian indeks ini juga kita ganti jadi ID seperti itu. Kita jadikan ID saja dulu sementara, Ctrl S. Nah, kemudian pada bagian ini coba kita jalankan kembali. Nah, ini untuk editnya not found, dia sudah bisa mengarah ke bagian sana. Langkah berikutnya adalah kita buat file dengan nama edit. Coba kita klik di sini, kemudian kita new file, kemudian edit.blade.php. edit.blade.php. Nah, sekarang di bagian sini coba kita ambil datanya dulu, misalnya pakai DIDAM. Coba kita lihat seperti itu, dollar apa namanya supplier seperti ini. Coba kita running, apakah dia sudah tampil datanya.
oh ini datanya sudah ada, yaitu bagian array. Nah ini ada ID, primary key-nya ID dan seterusnya. Harusnya pakai kode bareng sih bisa, ini nama tabelnya, nama ID-nya dan seterusnya. Oke, ini sudah bisa, tinggal lanjutnya kita lakukan desain. Nah untuk desain kita ambil di bagian create saja, di bagian supplier. Kita buka bagian create, ini kita copy, Ctrl A, Ctrl C, kita tambahkan di bagian sini. Oke, kita paste. Nah seperti ini, tinggal kita sesuaikan dengan keperluan. Ini misalnya kita ubah jadi update data supplier, dan berikutnya di bagian store ini ada supplier store, kita rubah menjadi update seperti itu. Maka nanti diarahkan untuk yang menangani bagian simpan di bagian update ini adalah bagian update seperti itu. Oke, kemudian ini kita buat di bagian sini adalah variabel supplier seperti itu. Dollar supplier, kemudian kita ambil ID-nya adalah ID seperti itu. Dan di bagian sini kita tambahkan method put seperti itu. Method underscore field. Nah di sini kita tambahkan itu adalah put karena untuk update. Dan berikutnya di bagian sini nama supplier ini tetap saja, cuman di bagian sini kita ambil dari dollar supplier. Nah kita ambil adalah nama supplier, nama underscore supplier seperti ini. Dan pada bagian alamat di sini adalah bagian, oh ini kita masih pakai teks ya. Nah ini bagusnya kita ganti menjadi text area seperti itu. Oke, kita ganti saja jadi text area seperti itu. Untuk namanya kita ganti menjadi alamat underscore supplier, dan ini coba kita copy. Kemudian ID-nya kita ganti juga seperti ini, dan kita tambahkan bagian kelas form control. Ini kita kasih petik dulu, kita kasih form underscore control. Itu untuk bagian ini kita hapus saja untuk sementara. Dan pada bagian ini bagian supplier, ini kita ambil dan kita ganti jadi nama. Ini kita ganti jadi nama supplier, alamat bukan alamat. Kita ganti jadi alamat supplier. Nah langkah selanjutnya yaitu kita ganti dari nama buttonnya yang awalnya save, kita ganti jadi update seperti ini. Dan yang berikutnya, oke, kayaknya sudah selesai. Coba kita save dan kita akses kembali. Kita refresh. Nah, dia sudah ini, nama supplier Kopeti Maju, alamat Sultan. Memang gitu ya. Coba kita cek bagian sebelumnya. Alamat supplier. Oh gini, kita ganti dulu bagian editnya. Ini kita ambil yang bagian area. Ganti dengan yang bagian edit, bukan edit sih, create. Kita ganti bagian create di sini. Dengan text area seperti ini, form control, dan untuk inputan kita kasih seperti ini. Seperti itu. Kemudian untuk ya biar saja lah kita kasih kosong itu ya. Oke, Ctrl S. Coba kita akses kembali di bagian supplier. Oke, sudah bisa. Kita cek bagian ini. Oh ya, ini sudah bisa. Ini namanya
Untuk bagian itu biar aja lah kita kosongi untuk nama supplier, atau mau dikasih plus folder juga serahkan. Nah selanjutnya untuk bagian edit, karena sudah kita buat kan seperti itu, coba kita buat lagi. Ini memang alamatnya Sultan. Nah kemudian bagian update, nah ini kan dia mengarahnya ke bagian update yang sudah kita sesuaikan di sini di bagian edit. Nah ini bagian action dari form actionnya untuk method post. Nah ini dia mengarah ke bagian update dari supplier. Nah selanjutnya kita akan memodifikasi di bagian controller di bagian update di sini. Oke, di bagian update ini juga kita pertama kita tangkap dulu inputannya. Misalnya kita kasih namanya, nama variabelnya misalnya supplier, kemudian kita ambil dari model supplier, sama ini kita kasih dari find or file, kita ambil dari $id seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita buat variabel data dan kita masukkan semua data yang ada di dalam form sebelumnya, yaitu adalah $request all seperti ini. Datanya kita masukkan semua, kemudian kita kasih validasi. Nah untuk bagian validasi sebenarnya kita bisa mengambil di bagian validasi sebelumnya, yaitu di bagian nih. Nah seperti ini. Misalnya kita ambil sampai bagian ini. Oke, sampai itu sajalah kita ambil, kita copy dan kita tambahkan di bagian update, baru nanti kita sesuaikan. Oke, untuk validasinya misalnya validasi make data, kemudian nama supplier required, kemudian alamat sudah sesuai aja, if validasi field data di return, kemudian diarahkan ini dari edit, kita arahkan ke bagian edit. Jadi ini kita kembalikan ke edit, kemudian kita sertakan juga adalah di sini ada perbedaan sedikit, kita sertakan untuk ID-nya. Jadi di sini kita sertakan $id. Jadi yang salah itu nanti datanya dikembalikan atau dimunculkan kembali. Kemudian kita sertakan untuk inputannya, nggak perlu kayaknya, langsung di bagian with error saja. Jadi errornya apa, jadi inputannya nanti biar saja dia seperti itu. Setelah selesai baru kita lakukan penyimpanan. Oke, caranya kita sebutkan seperti ini, variabel supplier, kita gunakan update, kita ambil variabelnya adalah variabel data seperti ini, dan yang berikutnya kita lakukan redirect, return redirect diarahkan ke bagian, nah ini kita arahkan ke bagian root, misalnya kita arahkan ke bagian root supplier index, misalnya supplier.index, karena setelah diedit dia langsung diarahkan ke index. Apa yang kita sertakan di sini yang pertama itu adalah statusnya. Jadi dia statusnya apa gitu kan. Kita tambahkan di sini with status. Nah, kemudian yang berikutnya adalah isi value-nya. Isi statusnya, misalnya supplier berhasil diubah, bisa diupdate, berhasil diupdate misalnya seperti ini. Selesai, kemudian kita titik koma. Nah sampai di sini juga kayaknya sudah selesai untuk bagian update, dan yang selanjutnya coba kita save dulu, kita lakukan pengupdatean. Oke, kita jalankan. Misalnya di sini untuk alamatnya Sultan kita gantikan, misalnya jadinya namanya
Oh ya, di sini sudah kita ganti belum nama editnya? Area nama alamat supplier. Oke, sudah. Di sana misalnya kita rubah menjadi Banjarmasin untuk alamatnya, alamat supplier Banjarmasin. Coba kita lakukan update. Oh, nih supplier berhasil diupdate. Nah, ini sudah berhasil juga jadi apa namanya alamatnya. Coba ini kita cek juga, misalnya Banjarbaru HSS, misalnya HSS lah. Nah, ini sudah berhasil. Nah, untuk update kira-kira seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan melakukan atau membuat bagian fitur dari delete di bagian supplier. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe pada channel ini. Oke, selamat mencoba.